Nah, mudah-mudahan ketulusan, keikhlasan tokoh-tokoh publik seperti Risma itu akan berbuah pada penghargaan masyarakat. Yang penting tidak berusaha mengeksploitasi tunawisma tersebut, dan juga bukan karena perintah, karena pesuruh partai untuk melakukan political decay terhadap sosok Gubernur Anies Baswedan. Wabarakatuh sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber soal gelandangan gelandangan yang ditemui oleh Menteri Sosial yang baru yang suka belusukan ya, seperti Presiden Jokowi, yaitu Ibu Risma. Dan beritanya menarik, gelandangan yang ditemui Risma jadi buronan Anies Baswedan. Nah, itu kita bacakan ya. Sebagaimana dilansir oleh FIFA, aksi belusukan Menteri Sosial Tri Risma hari ini di DKI Jakarta menuai sorotan masyarakat. Dalam salah satu belusukannya, Risma bertemu dengan gelandangan atau tunawisma di Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Hal ini mengundang komentar dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Sepanjang tinggal di Jakarta, Riza mengaku baru kali ini melihat ada tunawisma di kawasan Sudirman Tamrin yang dikenal sebagai kawasan perkantoran tersebut. Memang saya sendiri sudah hidup di Jakarta sejak umur 4 tahun, baru dengar ada tunawisma di Jalan Sudirman Tamrin, kata Riza kepada wartawan di Jakarta Rabu 6 Januari 2021. Menurut Riza, Gubernur DKI Anies Baswedan juga penasaran dengan hal tersebut. Anies memerintahkan Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta untuk mengecek tunawisma itu. Saya, Pak Gubernur, langsung memerintahkan kepada Kadinsos untuk mengecek siapa orangnya. Kenapa ada di situ, ujar Riza. Riza menjelaskan, kawasan Sudirman Tamrin merupakan kawasan yang terbuka sehingga kehadiran tunawisma pasti mudah terlihat orang. Tunawisma menurut dia biasanya ada di kawasan pinggiran Jakarta. Yang luar biasa ya, tunawismanya. Tunawisma spesial ini ya. Setahu kami, jalan ke Jalan Sudirman Tamrin itu cukup jauh, kata Riza. Ya, sobat era sekalian, itu tadi ya soal gelandangan ya. Jadi memang menteri yang baru ini rupanya termasuk menteri yang suka belusukan ya. Ini ada juga dari FIFA News ya, mengungkap sosok gelandangan yang ditemui Risma saat belusukan. Siapa dia ya? FIFA, belusukan Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau yang biasa disapa Risma menjadi perbincangan warganet. Bahkan warganet berupaya melakukan penelusuran dan membuktikan belusukan Mensos hanya pencitraan semata. Pembuktian warganet menjadi topik menarik di media sosial. Tak segan-segan warganet mencari tahu siapa saja yang menjadi sasaran belusukan Risma ini. Pada potongan gambar yang diunggah itu, ini ada ini ya. Oke. Salah satunya adalah akun Twitter Andi_SP211. Ia mengunggah beberapa potongan gambar yang berisi pembuktian warganet ini. Gembel ternyata bisa menjadi profesi yang menguntungkan, bisa ikut drakor tanpa casting pastinya, bunyi caption yang tertera pada postingan tersebut. Luar biasa ya. Pada potongan gambar yang diunggah itu, Andi menampilkan pembuktian warganet tentang seorang gelandangan atau PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Eufemisme ini luar biasa ya, PMKS, yang ditemui Mensos Risma beberapa waktu lalu di kawasan Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Kalau yang menghadap ke depan atau yang rambutnya putih ubanan, kayak kenal itu, tukang jualan poster Soekarno menang, memang dia orang PDIP. Lokasi jualannya Jalan Minang, Kabau, Manggarai. Selain itu dia juga jualan kelapa muda. Terciduk juga tulis akun Ade Idol yang di-capture dan diunggah Andi, yang dibalas oleh beberapa komentar dari akun-akun lain. Bermodalkan postingan viral ini, FIFA berkesempatan menemui langsung PMKS yang dimaksudkan.
dalam pembahasan warganet ini apa yang disampaikan oleh Adi Idol berdasarkan alamat yang ada memang benar. Namun oknum PMKS yang ditemui Mensos Risma ini enggan berbicara. Dia tak mau mengakui, bahkan saat sudah ditunjukkan fotonya saat ditemui Risma di depan sebuah ruko berpintu merah dan juga foto saat sedang makan di warung. Nggak ada, saya nggak ketemu Mensos. Hari-hari di sini tempat jualan kelapa muda, katanya saat ditemui di Jalan Minangkabau, tempat Jakarta Selatan. Di lokasi tempat ditemui PMKS ini memang terdapat tempat jualan poster Soekarno, poster Megawati, dan poster lainnya. Persis di samping tempat jualan poster ini terdapat sebuah lapak kelapa muda. Tepat di depan lapak kelapa muda tersebut, jurnalis FIFA menemui oknum PMKS yang fotonya viral di media sosial. Namun, pembicaraan dengan oknum PMKS ini berhenti saat seorang dari dalam lapak poster tersebut memanggilnya untuk masuk. Ia kemudian masuk ke dalam lapak dan tak mau menjawab pertanyaan wartawan. Ya, sobat RH sekalian, ya, memang kasus ini agak ramai ya dibicarakan karena Risma belusukan dan bisa menemui gelandang di kawasan Sudirman Tamrin, yang kawasannya tentu kawasan yang sedikit elit ya untuk seorang gelandangan atau tunawisma di daerah tersebut, karena biasanya tunawisma pasti di pinggiran ya, terutama di pinggiran-pinggiran yang ya dekat-dekat kali biasanya. Tapi soalnya adalah kita harus betul-betul melihat masalah ini dari kacamata yang jernih ya. Pertama ya tentu kita hargai niat Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Mudah-mudahan beliau tidak punya maksud buruk, tidak punya maksud jelek untuk mendelegitimasi keberadaan Gubernur DKI Anies Baswedan ya. Karena saya paham, saya tahu sepertinya ya Risma dideploy dari Surabaya untuk dalam tanda kutip menyaingi Anies Baswedan. Jadi ada dua sosok yang mengurusi Jakarta ya, yang bisa berebut simpati publik. Satu adalah Gubernur DKI dan satu adalah Menteri Sosial yang orang menyebutnya Menteri DKI ya. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan kita tetap bisa percaya Risma adalah orang yang punya integritas dan tidak terlibat dalam alur permainan politik. Kita tahu bahwa Anies Baswedan adalah sosok yang selalu dijadikan the common enemy bagi pendukung Jokowi ya. Coba lihat saja bagaimana media-media yang katakanlah media yang atau partai politik yang setiap saat menggebuki Anies Baswedan. Itu yang pertama. Yang kedua, soal gelandangan ini ya soal yang harusnya membuat kita semua malu ya, tidak hanya soal Gubernur DKI tapi juga tentu terutama Presiden Jokowi. Karena kita lihat bahwa konstitusi kita memberikan amanah untuk mesejahterakan rakyat ya, untuk melindungi segenap bangsa. Jadi kegagalan pemerintah daerah harus dilihat juga sebagai kegagalan pemerintah pusat. Jadi harusnya kita yang malu semua ketika kita mengekspos atau melihat saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan yang sangat miskin dan juga tentu saja hidup menjadi gelandangan, tunawisma tanpa tempat tinggal yang tetap. Jadi itu semua harusnya menjadi keprihatinan dan tidak menjadi produk jualan politik ya, baik untuk mengangkat citra seseorang maupun menjatuhkan reputasi orang yang lain. Jadi sobat era sekalian, belusukan itu penting ya untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat, bagaimana kondisi kehidupan rakyat Indonesia yang tentu tidak seperti orang-orang yang lewat di Sudirman Tamrin yang rata-rata orang yang punya pekerjaan, orang yang punya kemampuan ya, lewat dengan mobil-mobil mewah dan lain sebagainya. Masih banyak saudara-saudara kita yang masih kurang beruntung dan karenanya justru disitulah kehadiran seorang Menteri Sosial agar berempati terhadap penderitaan. Sekali lagi, yang jelas, yang penting itu tidak digunakan sebagai sarana politik, apalagi sarana politik untuk kontestasi Pilkada DKI 2022 mendatang, di mana kita tahu bahwa Risma pasti jadinya ya akan menjadi pesaing berat Anies Baswedan karena dia di jalur merah ya. Anies Baswedan mungkin tetap di jalur hijau dengan dukungan kelompok-kelompok Islam kanan, sementara Risma tentu akan didukung oleh kelompok-kelompok nasionalis tengah kiri. Tadi tengah kanan, satunya tengah kiri. Ya, kelompok Islam ada juga, tapi memang kita tahu bahwa Islam itu ada Islam tradisional dan ada Islam
modern, dan Islam tradisional secara ideologis kok sepertinya lebih dekat dengan kelompok nasionalis ya. Dan Islam modern itu kanan ya, inilah pendukung Anies Baswedan di Pilkada DKI 2017 dan mungkin saja di Pilkada 2022 kalau digelar. Kalau tidak digelar dan baru digelar 2024, mungkin konstelasi akan berubah, tidak lagi pada persaingan Pilkada DKI, tapi sudah menjadi persaingan menjadi presiden dan wakil presiden. Dan Risma bisa jadi dengan posisi barunya ini akan masuk dalam kancah persaingan tersebut. Walaupun saya sendiri sebenarnya kalau dilihat hasil survei belum melihat Risma sebagai sosok yang sophisticated untuk menjadi pemimpin tertinggi. Mungkin untuk menjadi untuk menjadi seorang wali kota, untuk menjadi seorang gubernur masih pantas, tapi untuk menjadi seorang presiden di mana yang dibutuhkan justru policy, kemampuan manajerialnya, kita belum melihat hasil survei yang cukup signifikan bagi Tri Risma hari ini. Survei-survei masih berkisar di antara Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, ya, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno. Bahkan Khofifah Indar Parawansa pun belum muncul dan belum loncat di dalam perhelatan survei-surveian ini ya, untuk perhelatan Pilpres 2024. Tapi bagaimanapun kita tetap hargai sosok seperti Risma yang peduli, punya concern untuk bersentuhan dengan rakyat yang kita jarang lihat di pejabat-pejabat yang ada. Nah, mudah-mudahan ketulusan, keikhlasan tokoh-tokoh publik seperti Risma itu akan berbuah pada penghargaan masyarakat. Yang penting tidak berusaha mengeksploitasi tunawisma tersebut, dan juga bukan karena perintah, karena pesuruh partai untuk melakukan political decay terhadap sosok Gubernur Anies Baswedan. Ya, sahabat era sekalian, itu saja ulasannya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecap, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.